Tahap kedua ini mainnya taktik, strategi, dan kecerdasan, kecermatan, kecerdasan. Jadi jangan, nggak usah gerubah-gerubuk, nggak usah gerusa-gerusu, nanti malah membuat Pak Prabowo ilfil, malah nggak oke. Jadi gini loh guys, walaupun Pak Prabowo presiden, ya, dan kita rakyat berhak menuntut beliau, tapi prinsip saya, komunikasi yang baik adalah ketika saya bisa menyentuh hati beliau dengan cara yang smooth ya, bukan cara yang kasar. Kalau cara yang kasar, beliau malah ilfil. Jadi saya itu sedang mencari cara supaya ketemu beliau tuh caranya smooth, sehingga bisa membuat beliau betul-betul terharu, tergugah, dan tidak ilfil dalam membantu pembebasan itu. Kalau kita gerubah-gerubuk, nggak sabar, nanti Pak Prabowo bisa jadi marah ketemu kita. Karena kayak merasa ditantang, merasa gitu loh guys. Paham ya? Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Lutfi, si pejalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Siang ini saya singgah di warungnya Ibu Maisaroh dari Madura. Ibu Jebing, Ibu Iswatun. Oh, namanya Ibu Iswatun. Nah, nggak apa-apa. Itu beliau tadi tak kira cuek ya. Nah, setelah tanya-tanya ternyata beliau adalah pendukung fanatik Pak Prabowo. Dan beliau yakin bahwa Pak Prabowo mau menuntaskan kasus-kasus hukum termasuk kasus Vina. Menurut Ibu Maisaroh, 7 terpidana itu wajib dikeluarin nggak sih Bu? Wajib. Kenapa Bu? Karena nggak bersalah. Nah, ini punten ya Bu ya, ini mau bertanya. Ibu kok yakin mereka nggak bersalah? Ya yakin lah Pak. Kalau dia tiduran, kenapa dibawa ke kasus itu kan? Iya. Jadi Ibu setuju juga ya dengan aksi perlawanan terhadap apa penegak hukum yang dolim kayak gini? Ibu setuju ya? Setuju. Berarti Ibu mendukung aksi saya ya? Mendukung. Sangat mantap. Sangat mendukung. Oh, tadi Bu Maisaroh tuh menggebu-gebu guys. Jadi waktu Pak Kenco sama Pak Ustadz di sebelah sono terjadi percakapan yang sangat seru dengan Bunda Maisaroh ini, dan beliau menggebu-gebu mendukung dan ingin kasus seperti ini berhenti agar tidak sampai ke anak cucu kita ya Bunda ya. Itu. Ini sudah mereda, tadi meluap-luap nih Bunda Maisaroh. Jadi seru kalau di syuting, Ben. Iya, saya salah. Makanya tadi kamu tak minta ke sini itu karena Bunda Maisaroh meledak. Malah kamu pengawalnya jalan-jalan sendiri ya apa sih Ben? Baru pertama ke Jakarta, Pak. Iya. Jadi hari ini seru sekali karena kita mendapat pendukung yang tidak terduga. Bunda Maisaroh yang tadinya tak kira cuek loh, maksudnya tuh dia hanya jualan doang, ternyata care juga, tanya-tanya terus langsung. Ketika aku bilang jalan kaki dari Jakarta, beliau heran. Terus ketika untuk apa aku bilang untuk Vina, beliau langsung meledak-ledak. Jadi ternyata kalau kita tidak gencar menyuarakan, banyak yang nggak tahu juga. Bahkan Bu Maisaroh tuh taunya pembunuhan ya Bun ya. Iya. Setelah aku jelasin baru paham bahwa ini adalah laka gitu. Nggak apapun yang terjadi sebenarnya, masyarakat harus disadarkan, betul nggak Bu? Benar. Kalau banyak yang sadar, nanti banyak yang mendukung, banyak yang bersuara, itu
istana goyang. Artinya goyang itu akan perhatian penuh, betul nggak Bun? Gitu. Kalau rakyat pada bergerak. Minta bantuan lah sama Pak Prabowo. Prabowo. Kasihan kalau nggak bersalah itu, kasihan orang tuanya. Betul. Punya keluarga, kasihan keluarganya, anak-anaknya. Betul. Ya kayak ini ya, di kawannya kayak teroris ya. Iya. Pak Prabowo udah yang ketujuh pasti bebas. Iya. Amin lah. Amin mudah-mudahan ya. Doakan ya Iya. Bunda Maisaroh. Pak Prabowo. Prabowo. Rakyat kecil ini diperhatikan. Nah, terus apa lagi Bun? Tuh yang nggak bersalah itu dibebaskan. Sekarang. Jangan didiemin. Terus koruptor diapain Bun Ya enak-enaknya? kalau koruptor yang ini ya harus di apa ya? Enggak, Ibu koruptor setuju hukum seumur hidup atau hukuman mati untuk koruptor? Tergantung ininya. Yang besar Bu, yang triliunan. Cocok. Kalau korupsinya 1 triliun Ya, diapain? Dihukum Berat-beratnya. seberat-beratnya. Orang nyuri Iya. singkong aja dihukum berapa tahun itu nenek-nenek Iya. kelaparan di. Tolong juga Pak Prabowo dibebaskan nenek-nenek itu. Nah, itu namanya. Kasihan. Yang dihukum ini Iya, Pak. belum bebas-bebas. Lah makanya kita jalan supaya bebas Ya ya. Allah, orang kita belum tahu lah. Coba kalau itu misalkan anak Ibu dihukum 9 tahun tanpa Nggak bersalah. kesalahan. Ibu ngamuk nggak? Ya ngamuk lah Pak kalau nggak salah Pak. Bisa-bisa bakal Polres kan, bisa-bisa Iya, kan? kalau bisa iya Pak saya itu. Oh. Kok kayak gitu Pak ya? Saya baru ini beneran. Udah 9 tahun. Iya. Laki semua. Laki semua 7. Jadi Iya. mereka itu waktu nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, Pada 18 tahun. waktu itu masih belasan yang liburan aja sedikit. Tiba-tiba didatangin polisi banyak sekali, terus digaruk, dibawa ke kantor, suruh ngakuin yang Dan iya, tidak iya. dilakukan, dan itu disiksa, Belum aku. suruh ngaku. Kalau nggak ngaku disiksa terus. Ada satu. Gimana sih hati nuraninya Bapak polisi itu kok orang nggak bersalah bisa di kasusin kayak gitu? Iya tuh. Mana pi? Ustad pi, pakaiannya ini ditaruh di Polres mana ini Pak? Penjara mana? Lapas 1 Cirebon. Di Cirebon. Ya kalau di situ udah aman. Sejak dipindah ke situ malah aman, nggak diapa-apain. Nah, waktu yang diapa-apain itu sebelum di situ, Bun, belum dipindah. Itu katanya tiap hari disiksa, Bun, sampai ngaku. Suruh Bun. ngaku, katanya saya nggak mau ngaku biarpun membusuk di penjara karena nggak melakukan. Nggak melakukan kan? Ngapain kita ngaku Ngapain kalau nggak? nggak pernah bersalah? Tapi ya itu. Iya iya. Ayo. Tapi belum bebas ya. Ini terpidana bebas sudah. Kan PK ditolak, Bun. Kalau PK Peninjauan kembali ditolak, maka mereka seumur hidup malahan. Ya Allah. Dan makanya saya sampai jalan itu karena PK ditolak, Bun. Kalau PK diterima, saya nggak jalan karena kan bisa bebas. Karena PK ditolak, saya jalan kaki, Bun, supaya ada ada perhatian dari pemerintah bahwa ini salah. Maksudnya ini tuh harus anak yang nggak bersalah harus Dibebaskan. Kalau nggak gitu, entah anak cucu kita Iya. ke depannya digituin lagi. Karena ada Semoga
Bapak sehat selalu. Amin. Ngebela yang nggak bersalah. Amin, betul. Kita harus yang nggak bersalah itu harus dibela, Kak. Iya dong. Harus. Kita harus melawan ketidakadilan. Iya. Nah, ayo Benny, mantap. Sudah. dilawan. Kamu bisa ngomong gitu kenapa, Ben? Kan kemarin nggak bisa, karena nggak bisa. Karena semalam makan nasi goreng di sini. Dia Abah Jimmy semalam. Iya, Jimmy. Abah Jimmy Ya masih mana sih? Oh, beda lagi, Pak. Ini di sini. Oh, Sama iya. Blok D juga. Ya, iya. Blok D 9 kalau Abah Jimmy. Ini sama sih, Pak ini. Ini Blok D 22 Bunda Oh, Maisaro. iya. Ya kalau kita Bapak udah nyampe dari semalam di sini. semalam udah nginep di masjid sini, Bu. Oh, sini. Atas Datang jam berapa? saya datangnya jam maghrib udah nyampe Oh, di di sini. sini. Cuma ke Abah Jimmy. Nah, oleh beliau dimintakan izin sama Pak Abah pengurus yang masjid. kerja. Kami akhirnya bisa tidur di masjid, Bu. Benar-benar. Gitu. Saya pulang jam 11 dari sini, nggak Jam ketemu 11. sama Bapak. Padahal saya jam 11 masih ngobrol di situ di Pak Jimmy. Ya. Oh, iya. Jadi pertama kali ke sini ketemunya Abah Jimmy. Saya sudah 2 hari ke sini, Bun. Kan aku datang di sini kan minggu yang lalu. Itu hari ke-39 saya udah sampai ke Bundaran HI. Terus karena Senin, Selasa, Rabu itu kan libur panjang. Ya. Nah, kita juga istirahat di rumah teman, pemulihan, Bun. Karena badan kaku semua. Iya, nggak jalan kaki. Kenceng kakinya itu. Nah, kita istirahat 3 hari full seperti hari libur itu. Kamis kita ke istana. Udah ke istana. Sudah, tapi diusir polisi karena nggak ada surat izin. Kan memang saya tidak menyiapkan surat izin, Bu. Terus Bapak ntar mau ke istana lagi gimana? Lewat jalur langit. Kalau lewat gini loh, Bun, kalau lewat prosedur, kita pasti ditanyain, misalnya aku bawa surat 1. Oh, pasti kurang, Bun, suratnya, Bun. Masih kurang banyak. Iya, pasti. Lewat prosedur, maka dihalangi dengan prosedur. Ya kan, Bun? Nah, kalau kemudian lewat jalur resmi, ya terhalang oleh jalur resmi. Iya. Satu-satunya jalur langit, Bun, karena aku nggak punya uang, nggak punya koneksi. Ya minta Gusti Allah aja, ya kan? Iya, benar. Doa gitu. Ya, Jalur langit juga gimana, Pak? ya jalur langit itu pasrah sepenuhnya, hakul yakin kepada Barangkali pertolongan Allah. lewat itu belakang nggak bisa. Bukan, itu namanya bukan jalur langit, jalur pintu belakang. Jadi jalur langit itu, Ben, Ke depan nggak maksudnya bisa, ke belakang. usaha kita lakukan semaksimal mungkin, Dan doa. hasil kita pasrah sama Gusti Allah. Seyakin-yakinnya bahwa kita akan ditolong Allah dengan cara tak terduga. Amin. Jadi gini loh, Ben, prinsipnya ketika kita tidak bisa mengandalkan apapun yang kita punya, koneksi, prosedural kita nggak punya, harta nggak punya, ya udah kita andalkan Gusti Allah aja langsung. Iya, amin. Itu jalur langit namanya, Ben. Om itu tuh tanggal 4 gabung gaskan, insya Allah tidak, Bunda. Waktu di Cirebon saya sudah sepakat sama Bang Faktual sebagai penggagas aksi damai tanggal 4. Kita malah justru harus ada di posisi masing-masing. Beliau dan teman-teman di DPR, saya tetap nongkrongin istana. Jadi kekuatan bisa double. Kalau saya ikut ke DPR, itu kekuatannya hanya 1. Itu ya, Bunda Omi Teduh, semoga paham. Pak Tomo, ayo sini yo. Pak Tomo sini nanti malam ya, aku masih di Monas, di Monas. Sini, kita nongkrong sama Bunda Maisaro. Ya, siap. Sama itu Bunda, itu siapa namanya? Teteh itu? Ibu Husnul Khotimah. Ibu Husnul. Nanti malam kita nongkrong sama Ibu Husnul dan Bunda Maisaro. Ayo Kadia. Tadi merapat. Nggak enak kan, jadi banyak saudara. Kemarin kita jadi anaknya Babe Jimmy, sekarang jadi saudaranya Bunda Maisaro. Kan asik ya, Bun? Jadi banyak saudara kita. Apa? Lanjut, Pak. Enggak. Jangan, Pak. Terima kasih. Bentar, Bun. Ayo. Ini namanya Bunda siapa yang baru datang? Ernawati. Bunda Ernawati. Jempolnya mana, Bun?
Nah, mantap kan, banyak saudara lagi. Vina Cirebon, yang saya bela yang 7 terpidana, yang tidak bersalah dan sudah dihukum 9 tahun. Gini guys, aku ini kan tadi memilih warung kan acak. Nah ternyata 2 kali aku milih tepat. Ke Abah Jimmy tiba-tiba juga sudah perhatian kasus Vina. Nah ke Bunda Maisaro juga ternyata dia sudah perhatikan kasus Vina, jadi langsung mendukung. Jadi ini istilahnya itu tidak aku sengaja, tetapi kayaknya mungkin sudah skenarionya. Jadi makasih Pak Ismail. Kak Alfian bisa aja. Ya. Jadi 2 kali aku milih warung untuk singgah ternyata tepat. Beliau-beliau pada pendukung. Nah ini menurut saya adalah tanda positif atau kode langit yang positif. Bahwa insya Allah segera Pak Prabowo akan menemui saya. Demi masa depan rakyat Indonesia, bukan demi saya. Kalau demi saya mah nggak bakal ditemuin kalau cuma demi saya. Tapi kalau demi rakyatnya pasti Pak Prabowo mau ya Bun. Tuh. Bunda Maisaro sejak awal tuh yakin bahwa Pak Prabowo akan membantu menuntaskan ini. Pak Prabowo mau menemui saya. Itu kata Bunda Maisaro tadi ya. Sebelum disyuting. Oh tadi guys, kalau kamu lihat Bunda Maisaro sebelum disyuting, itu kayak orasi di depan gedung DPR. Meledak-ledak. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Bang Leo TV One sampai sekarang belum ngontak saya, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau nggak salah Bang Leo itu kabarnya yang tanggal 4 dia hadir di DPR malahan. Jadi kalau yang mau diliput TV One bisa hadir ke sana, nggak apa-apa. Jadi gini guys, kabar baiknya ini ada beberapa orang yang sudah berupaya untuk membuat saya bisa ketemu Pak Prabowo. Cuman belum bisa saya sepil orang-orangnya karena beliau katanya tidak mau disepil sampai berhasil. Jadi kalau beliau sudah mampu mempertemukan saya dengan Pak Prabowo baru mau disepil. Ada 2-3 orang yang mengusahakan itu. Jadi santai aja saudaraku ya. Kita semua, aku tetap semangat, Pak Ustadz semangat, Benny semangat. Ini Pak Darno aja semangat, Babe Darno. Santai aja, maksudnya nggak usah khawatir ketemu. Jadi secara diam-diam itu saya sudah minta bantuan beberapa orang untuk bisa mempertemukan saya dengan Pak
Prabowo, cuman memang harus sabar. Gerindra itu ulang tahunnya 6 Februari guys. Ini Pak Prabowo lagi sibuk mempersiapkan ulang tahun partainya juga gitu loh. Tenang guys, ayo kita sama-sama semangat. Betul Kak Ismail. Jadi Pak Prabowo ini ceritanya sedang sibuk. Nah, kita harus sabar sedikit. Sabar itu penting. Jadi kayaknya pelan tapi pasti. Jadi ini ada beberapa orang yang mengupayakan saya bisa ketemu Pak Prabowo. Kita nunggu konfirmasi dari. Jadi gini loh Kak, ada orang dalam Gerindra yang sudah kita hubungi, ada orang jalur yang sangat rahasia sudah kita hubungi, ada orang jalur dari pengacara. Jadi walaupun kayaknya saya nyantai, diem, saya sudah kontak ke beberapa orang yang insya Allah mengarah kepada ketemu Pak Prabowo gitu. Jadi kita ini diam, tapi pasti nggak usah gerusa-gerusu guys, tenang. Walaupun orang bilang sulit, walaupun nggak mungkin, itu wajar karena itu pikiran manusia. Sedangkan kita hakul yakin pakai jalur langit, insya Allah. Jadi, nah kita pakai jalur langitnya itu aktif guys. Maksudnya bukan gini loh, bukan saya nongkrong di sini terus diem nunggu, nggak. Kita sudah mencoba menghubungi beberapa orang. Nah untuk ke ultah Gerindra kita lihat dulu. Jangan sampai kita datang ke sana malah membuat mereka ilfil. Kita harus. Jadi tadi guys, kemarin yang aku bilang, tahap kedua ini mainnya taktik, strategi dan kecerdasan, kecermatan, kecerdasan. Jadi nggak usah gerubah-gerubuk, nggak usah gerusa-gerusu, nanti malah membuat Pak Prabowo ilfil, malah nggak oke. Jadi gini loh guys, walaupun Pak Prabowo presiden, ya, dan kita rakyat berhak menuntut beliau, tapi prinsip saya, komunikasi yang baik adalah ketika saya bisa menyentuh hati beliau dengan cara yang smooth ya, bukan cara yang kasar. Kalau cara yang kasar, beliau malah ilfil. Jadi saya itu sedang mencari cara supaya ketemu beliau tuh caranya smooth, sehingga bisa membuat beliau betul-betul terharu, tergugah dan tidak ilfil dalam membantu pembebasan itu. Kalau kita gerubah-gerubuk, nggak sabar, nanti Pak Prabowo bisa jadi marah ketemu kita, karena kayak merasa ditantang, merasa gitu loh guys, paham ya? Saya akan cerita sesuatu dari Mbak Tuti. Mbak Tuti maunya tuh hanya bercerita sama saya semalam, tapi ini kayaknya menginspirasi, jadi perlu tak ceritakan. Jadi gini guys, rayu Mbak Tuti lagi nih. Mbak Tuti, ayo dong merapat hari Minggu di CFD biar sering ke kota Jakarta, nah refreshing, mosok kerja terus aku gitu. Nah ternyata beliau jawab, suamiku sibuk Pak, lembur terus, kata Mbak Tuti gitu kan. Oke. Ya berarti kalau nggak lembur ini ya, kalau nggak lembur nanti nyusul kita ya. Aku bilang kakiku kangen tanganmu Kak Tuti, ya begitu. Oh Pak Lutfi nggak bisa aja, wong kakinya sudah nggak apa-apa kok, masih minta ditangani, kata dia. Kak Evalin, selamat datang. Nah tapi ternyata sebenarnya beliau itu bilang, aku Pak masih trauma kalau ke Jakarta, geludak. Aku kan heran guys, ada apa Well, kok tiba-tiba Mbak Tuti bilang trauma, padahal waktu kemarin usul saya ketemu di Cakung, beliau bahagia banget bisa ke Jakarta, karena katanya seumur-umur belum pernah ke Jakarta kan, sehingga dia bisa ketemu temannya gitu guys. Ternyata dia tuh traumanya kenapa coba? Masa ada orang ke Jakarta seneng, kok tiba-tiba tak minta ke Jakarta lagi, trauma? Ayo kira-kira kenapa Mbak Tuti bisa trauma tak minta ke Jakarta lagi? Ayo siapa yang tahu? Tebak dulu.
Ben, maksudku HP ini yang untuk DPD siaran nggak dicas. Udah, nah gitu maksudku loh. Ini punyaku ini. Oh. Oke lanjut ya guys, lanjut. Kak Rebono selamat siang. Jadi ternyata Kak Tuti itu trauma karena begini guys. Ketika pulang dari Jakarta, beliau itu hampir saja kecelakaan. Jadi kata beliau, seandainya tidak diselamatkan oleh Gusti Allah, itu mobilnya nabrak mobil di depannya dan akan terjadi tabrakan beruntun. Itu kata Mbak Tuti semalam. Saya sampai merinding loh guys. Enggak begitu Bunda Ningsih. Ternyata hampir mengalami kecelakaan besar. Kata Mbak Tuti, kalau tidak diselamatkan oleh Allah, maka akan nabrak mobil depannya, kemudian terjadi tabrakan beruntun. Oke. Kemudian alhamdulillah supirnya sadar terus banting setir sehingga nyerempet mobil di sebelah dibuang kanan, nyerempet mobil kanan. Dan akhirnya ya beliau selamat sekeluarga, tetapi beliau harus mengganti mobil yang diserempet itu. Nah, itulah yang membuat beliau trauma karena ya bayangkan Anda sendiri gimana guys, hampir saja menyebabkan kecelakaan beruntun gitu guys. Nah, bagi saya itu menginspirasi. Ternyata perjuangan Mbak Tuti untuk kita itu. Terima kasih Kakak Najwa yang baik hati dan ikhlas mendukung perjuangan kami dengan begitu maksimal. Gitu guys. Nah, yang menginspirasi itu gini loh guys. Walaupun Bunda Tuti itu hampir mengalami kecelakaan karena aku paksa untuk menyamperin kita ke Jakarta, tapi beliau tidak henti tetap mensupport kita. Itu maksudnya yang menginspirasi saya, luar biasa. Tapi yang hikmah yang aku petik adalah bahwa walaupun hampir mengalami kecelakaan yang tragis, beliau tetap saja mensupport saya, baik dengan doa, dengan motivasi, bahkan dengan support yang nyata. Betul Kak Metisari. Aku semalam diceritain Mbak Tuti itu mataku berkaca-kaca guys. Karena kan Mbak Tuti itu baru kenal aku ketika beliau nyudet kakiku pertama kali di Pangenan. Dan saat itu pun aku sudah terharu karena apa? Beliau dari Sumber bawa mobil sama suaminya menjemput saya di Pangenan, menyamperin saya. Dan waktu itu saya masih jalan kaki, terseok-seok. Beliau dan suaminya menghentikan mobilnya di depan kami saat berjalan, terus memeriksa kaki. Nah waktu itu Bunda Tuti jujur gini, Pak Lutfi kakinya sampai begitu, yuk naik mobil aja yuk. Itu Bunda Tuti karena nggak tega ngeliat saya. Nah lalu saya bilang Mbak Tuti nggak apa-apa Mbak, saya kuat. Tapi kakinya sampai begini Pak Lutfi, ini pasti sakit. Iya sakit tapi saya kuat. Nggak apa-apa sih Pak naik mobil karena kondisinya darurat kata beliau. Enggak Mbak Tuti, nanti saya batal kalau saya naik mobil. Walaupun perih tetap aku jalan kaki saja. Ya udah Pak Lutfi, kalau gitu tak tunggu di Balai Desa Pangenan atau mana itu. Dan Mbak Tuti akhirnya sama suaminya melaju dulu dengan mobil, nunggu kita di gerbang Desa Pangenan di depan SD. Nunggunya hampir 1 jam.
saya baru sampai situ karena ternyata jauh dari Bunda Tuti nyamperin kita sampai ke gerbang Desa Panganan itu jauh ternyata guys, 1 jam. Dan waktu itu beliau juga masih nunggu saya siap untuk disodet. Jadi waktu itu beliau jam 12 baru pulang dari nyudet saya. Dan Masya Allah, saya sangat terharu karena apa? Suaminya tuh ikut mendampingi beliau, ikut membantu mempersiapkan alat-alat untuk menyodet kaki saya. Istimewa guys. Bulan Februari banyak kejutan, saya yakin Pak Ismail, yes. Bulan Februari banyak kejutan. Karena di ulang tahun Gerindra ini, kan Gerindra itu lahir tahun 2009. Berarti ini adalah ulang tahunnya yang ke 2009, ini 2025, ulang tahun yang ke-16. Jadi pada ulang tahun yang ke-16 ini pasti Pak Prabowo akan ini membuat kejutan juga. Salam pergerakan, salam gaskan ya kepada seluruh teman-teman media, baik itu stasiun televisi, media cetak, media elektronik, YouTuber dan pegiat medsos. Kami dari Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen, yang akan mengadakan aksi damai dan juga audiensi di DPR RI tanggal 4 Februari 2025 mengundang Bapak, Ibu, Saudara, jurnalis, media, dimanapun Anda berada, dan secara khusus di daerah Jakarta, bila Anda tergerak, bila Anda berkenan untuk mohon kiranya datang meliput menyiarkan kegiatan aksi damai ini, supaya benar-benar menjadi perhatian bagi masyarakat, bagi bapak-bapak yang terhormat di DPR RI, dan juga kiranya dapat menjadi perhatian buat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Demikian kami sampaikan, surat-surat nanti akan kami kirimkan atau WhatsApp kepada teman-teman media dimanapun Anda berada. Salam pergerakan dan salam gaskan. Tetesan air mata dan juga darah, nyawa, di mana anak-anak kehilangan ayah dan ibunya, di mana ibu kehilangan anak dan suaminya, begitu pula sebaliknya. Makanya Gaskan ini merasa bahwa keadilan di kasus Vina Cirebon, ada penegak hukum yang mau bermain-main, ada oknum penegak hukum yang bermental menjajah, dan ini tidak boleh kita biarkan, saudara. Bagaimana mungkin saudara-saudara sekalian tanpa spring, ya, tanpa perintah anak-anak bisa ditangkapin, sedangkan yang menangkap itu adalah kanit narkoba. Nah, apapun alasannya itu tidak diperbolehkan karena ini adalah negara hukum. Ada hal-hal yang sudah disepakati, suka tidak suka ikuti aturannya. Jadi ini sangat kami sesalkan, kenapa penegak hukum yang dia sendiri yang melanggar. Kalau dibiarkan hal-hal seperti ini, yang saya khawatirkan anak-anak generasi kita akan menghadapi bencana yang luar biasa dari oknum penegak hukum. Makanya Gaskan hadir dalam kesempatan yang indah, karena di dalamnya banyak praktisi hukum, di dalamnya banyak dedikasi pendidikan baik hukum dan juga hal-hal yang lain. Kita dikolaborasikan dalam satu tempat,
dan merumuskan beberapa pandangan, ya walaupun terkadang aja ya kita biasa berdiskusi, namanya berdiskusi, bertengkar pikiran juga terjadi di dalamnya, jadi tidak sesimpel itu. Makanya waktu merumuskan tuntutan, kami harus menghadapi pertemuan sebanyak kali, karena tidak bisa menghadirkan suatu kesimpulan. Ada yang mengatakan ini tuntutannya abolisi, ada yang mengatakan amnesti, ada yang mengatakan hal. Nah, setelah itu dirumuskan dengan para praktisi hukum, ujung-ujungnya terjadi pertengkaran pikiran, akhirnya dipending lagi. Besoknya, beberapa hari kemudian kita merumuskan lagi, ya sama aja poinnya. Jadi seperti itu saudara-saudara semua, bahwa tuntutan-tuntutan yang kami buat bukan hanya sekedar tuntutan yang langsung jadi, tidak. Ada aspirasi daripada teman-teman netizen. Saya di Faktual News 77 sudah melanglang buana di kasus Vina Cirebon, karena saya sudah beberapa kali turun. Saya ngobrol sendiri dengan temannya almarhum Eki, saya juga ngobrol langsung sama keluarga almarhum Vina. Saya juga mendatangi rumah-rumah korban termasuk Vina, ya, mendatangi kuburannya Eki. Saya mendatangi TKP-TKP yang sesuai dengan yang ada di televisi yang kita tahu sama-sama. Saya mendatangi semua keluarga 7 terpidana. Saya masuk ke dalam lapas. Saya berdiskusi dengan anak-anak ke-7 terpidana. Saya ajak Sakatatar pergi makan. Saya naikin di mobil saya. Di mobil saya berdiskusi dengan Sakatatar. Jadi sudah ada kesimpulan di kepala saya bahwa ini ada yang salah. Ada penegak hukum yang egois, ada penegak hukum yang bermental penjajah. Ini tidak boleh dibiarkan dan ini harus dilawan. Ini bukan perkara bahwa siapa yang hebat dan siapa yang kuat, tapi ini perkara ada kebenaran yang ingin dihilangkan oleh ketidakbenaran. Sampai kapan kita harus membiarkan penjajahan-penjajahan modern ini di negara merdeka? Jadi seperti itu. Yang terakhir saya closing statement juga, ya, bahwa Gaskan ini tidak alergi dengan kritikan. Tentu kritikan dan masukan, narasi teman-teman semua adalah hal yang baik. Kami merespon dengan baik karena perbedaan itu harus ada. Nah, kami juga menyadari bahwa apa yang sekarang kami lakukan ini adalah bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan untuk melawan penegak hukum yang semena-mena. Dan namanya perjuangan, kami sangat menyadari tidak ada perjuangan ya kita hanya duduk ngobrol minum kopi sambil ngerokok. Tidak ada. Yang namanya perjuangan itu kerikilnya banyak. Ada yang kerikil kecil, ada batu gunung, dan ya macam-macam cobaannya. Jadi saya tidak alergi dengan perbedaan, saya tidak alergi dengan kritikan. Teman-teman semua sampaikan, karena mungkin kritikan itu akan membangunkan kita. Karena saya dengan Pak Somad butuh asupan dan masukan juga dari rekan-rekan yang lain. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin. Dilanjut Bang Gol. Salam kenal dari saya.